Dan untuk mengetahui persiapan pengibaran bendera raksasa, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan kita juga tergabung dengan Nova Naya Antaka di Wisma Atlet. Dan kita ke Iwan terlebih dahulu. Iwan, bisa Anda ceritakan bagaimana suasana di sana pagi hari ini? Baik, terima kasih. Dan memang pada pagi hari ini persiapan untuk pengibaran bendera raksasa dengan menggunakan helikopter sekaligus juga nanti ada flypast pesawat tempur F-16 masih terus dilakukan. Dan pada jam ini, pada saat ini, para pilot maupun dari kru pesawat sedang melakukan briefing. Dan di dalam briefing ini nanti ditentukan mengenai misalnya rute penerbangan, kondisi cuaca, dan lain sebagainya yang nantinya diperlukan untuk memperlancar penerbangan yang akan dilakukan di hari ini. Dan sementara untuk para teknisi sendiri saat ini sedang mempersiapkan pesawat helikopter yang tepat berada di belakang saya seperti saat ini terlihat seperti itu. Dan nantinya akan disiapkan ada 6 helikopter yang akan membawa 2 buah bendera merah putih raksasa. Bendera tersebut berukuran 20 kali 30 meter dan panjangnya dari helikopter menuju sampai ke bawah itu talinya itu sekitar 50 meter dengan bobot yang cukup berat yaitu sekitar 1,3 ton. Disiapkan ada 6 helikopter namun ada juga satu helikopter cadangan jadi total ada 7 helikopter yang disiagakan dan juga ada helikopter untuk keperluan SAR begitu juga yang di standby-kan nantinya untuk jika ada suatu kejadian yang tidak diinginkan begitu. Dan selain helikopter ini yang membawa bendera nanti juga akan ada terbang lintas atau flypast yang dilakukan oleh pesawat F-16 dari Skuadron 3 dan Skuadron 16. Total ada 8 pesawat yang nantinya akan flypast ditambah dengan satu cadangan jadi total yang disiapkan ada 9 pesawat. Dan memang untuk melakukan pengibaran bendera ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari informasi yang kami terima menyebutkan bahwa para pilot ini sudah berlatih sejak 3 bulan sebelum tanggal 17 ini untuk melakukan atraksi pada hari ini. Jadi awalnya yang dilakukan adalah dia membuat benderanya dan bendera tersebut kemudian dites aerodinamikanya, kemudian juga dites kekuatannya karena seperti kita ketahui bendera ini harus kuat karena ketika dibawa dengan pesawat dia akan bersikap seperti layar begitu dan ketika dibawa dengan kecepatan tertentu bendera itu harus kuat agar tidak robek di udara seperti itu dan karena itu harus diuji kekuatannya, diuji endurance-nya, diuji juga aerodinamikanya. Karena aerodinamika ini juga penting karena memang bendera ini ketika dibawa dengan helikopter di luar pesawat helikopter di luar si helikopter tersebut tentunya akan menambah drag atau beban bagi si helikopter ketika terbang. Jadi ketika dibawa dengan pesawat helikopter bendera tersebut akan bertindak seperti layaknya layar gitu yang akan mempengaruhi kinerja si helikopter ketika di udara. Dan selain itu juga dilakukan pelatihan-pelatihan secara parsial, misalnya pelatihan di skuadron asal mereka yaitu di Bogor di skuadron 6 dan skuadron 8 dan kemudian juga mereka sudah melakukan gladi kotor, gladi bersih sekaligus juga mengecek rute penerbangan karena memang rute penerbangan ini penting karena memang bendera ini panjangnya dari helikopter yang membawa itu adalah sekitar 50 meter dan seperti kita ketahui di Jakarta ini banyak gedung-gedung tinggi begitu dan ini akan menjadi hambatan sendiri dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pilot jangan sampai si tali bendera itu misalnya tersangkut di gedung-gedung yang ada di Jakarta. Dan selebihnya kita berharap cuaca tentunya akan jauh lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya sehingga kita bisa menikmati atraksi yang dilakukan oleh TNI AU dan juga untuk keselamatan penerbangan tentu akan lebih mudah jika cuacanya lebih baik begitu. Kembali ke Baik, Anda studio. baik Iwan, kita tunggu bersama bagaimana aksi dari pengibaran bendera raksasa ini tentunya dan berharap cuaca lebih baik seperti yang Anda katakan. Terima kasih. Dan kita bergeser ke Naya terlebih dahulu, pemirsa, untuk melihat persiapan upacara bendera yang memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia di Wisma Atlet. Halo, selamat pagi Naya. Bagaimana suasana di sana saat ini? Ya, selamat pagi Bram dan juga pemirsa. Bisa dilihat di belakang saya upacara pengibaran bendera merah putih memang sudah dimulai. Jika tadi rencananya dimulai pada pukul 8, namun sekitar pukul 7.15 upacara pengibaran bendera di Wisma Atlet di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet telah dimulai. Dan saya akan menunjukkan seperti apa upacara yang dilakukan di Wisma Atlet. Ini memang untuk pertama kalinya karena di tahun sebelumnya semenjak Wisma Atlet berdiri atau diperuntukkan untuk pasien COVID-19 belum pernah upacara kemerdekaan atau memperingati kemerdekaan di Wisma Atlet.
Dan untuk upacara hari ini memang tidak dilakukan atau pesertanya tidak dilakukan secara full oleh tenaga kesehatan maksud saya dan juga para relawan karena untuk membatasi jumlah agar tidak terjadi kerumunan. Namun jika Anda lihat memang ini para peserta dan juga petugas pengibar bendera merupakan para tenaga kesehatan dan juga relawan yang selama ini berkontribusi dan juga bekerja di Wisma Atlet. Sementara itu jika Anda lihat para pasien COVID-19 juga di sekitar lapangan utama ini yang berada di tower 4, 5, 6, dan 7 juga berdiri sambil menyaksikan upacara bendera untuk memperingati kemerdekaan RI ke-76. Dan sebagai informasi memang di sini suasana cukup haru karena di tengah pandemi, terutama di tengah para pasien COVID-19 yang sedang berjuang melawan COVID-19 bisa sama-sama merasakan euforia dan juga semangat kemerdekaan. Meskipun di tengah pandemi dan juga berada di Rumah Sakit Wisma Atlet, dan berbeda jika kita bisa melihat upacara-upacara yang dilakukan di tempat-tempat lainnya. Jika di tempat lainnya menggunakan baju etnik, kalau di sini memang wajib menggunakan baju APD, alat pelindung diri atau hazmat. Meskipun seperti kita ketahui hazmat ini bukanlah pakaian yang cukup nyaman begitu, namun upacara juga yang telah berlangsung sekitar 15 menit juga terasa hikmat. Dan untuk komandan upacara pada pagi hari ini dipimpin oleh Mayor Laut Gugum Gumilar, kemudian Inspektur Upacara dipimpin oleh Kolonel Mintoro Sumego yang merupakan humas dari Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet. Dan di hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Indonesia ini juga ada hadiah atau hal yang cukup menjadi oase di Rumah Sakit Wisma Atlet karena menjelang hari ulang tahun atau pertanggal 16 jumlah pasien di Wisma Atlet terjadi penurunan, yaitu 83 pasien dari sebelumnya 1.586 menjadi 1.503. Tentunya hal ini menjadi semangat baru lagi untuk para tenaga kerja dan para tenaga kesehatan dan juga relawan karena kondisi di Wisma Atlet jika pada bulan Juni sebelumnya sempat mengalami lonjakan, bahkan untuk tingkat ketersediaan tempat tidurnya saja sudah melebihi kapasitas 80%, dan pada hari kemerdekaan ini sudah menurun hingga 19%. Dan kita akan menyaksikan jalannya upacara ini sekitar dijadwalkan 1 jam ke depan akan berlangsung upacara, meskipun hanya beberapa tenaga kesehatan dan juga para relawan yang mengikuti upacara, namun di sini suasananya cukup hikmat dan juga semangat dari para pasien dan juga seluruh tenaga kesehatan dan relawan juga terasa di sini. Bram. Ya, kita berharap bersama semua pihak memang bisa merasakan begitu ya euforia dari kemerdekaan Indonesia ke-76 kali ini. Terima kasih Nova Naya Antaka dari kawasan Wisma Atlet, dan sebelumnya ada Iwan Hermawan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.